Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, masih semangat belajar bahasa Indonesia bersama Bu Sofa Ningrum. Kali ini kita akan belajar teks ulasan. Setiap orang pasti pernah membaca novel atau melihat film dan sinetron, mendengarkan musik dan yang lainnya. Setelah kalian membaca, melihat maupun mendengar karya tersebut, kita hampir selalu ingin mengomentari bacaan dan tontonan tersebut. Komentar itu bisa berupa ungkapan kata bagus, seru, lucu, atau bahkan kita buat jengkel, kecewa oleh bacaan tontonan tersebut. Nah, ungkapan-ungkapan itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam bentuk sederhana, sehingga teks ulasan tidak menjadi asing bagi kita. Yuk kita pelajari bersama lagi lebih mendalam. Apa dan bagaimana sih teks ulasan itu? Dan jangan lupa untuk selalu mencatat agar materi mudah kalian ingat. Teks ulasan ini sangat penting sekali untuk para calon penikmat karya maupun untuk mengarang karya tersebut. Oleh karena itu, di dalam membuat teks ulasan, kita tidak boleh asal memberikan pernyataan tanpa ada analisa yang mendalam sebelumnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Kompetensi kedua, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah lainnya yang diperdengarkan dan dibaca dengan tepat. Tujuan berikutnya, siswa mampu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan yang dibaca atau didengar dengan tanggung jawab. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Teks ulasan yang baik harus disusun berdasarkan struktur teks ulasan dan penulisan kaidah kebahasaan. Berikut struktur teks ulasan, meliputi identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Identitas karya melingkupi judul, pengarang, tahun terbit, tebal buku, penerbit, dan juga ukuran buku. Bagian di atas mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti tampak pada ulasan film serta lagu. Bagian orientasi biasanya letaknya itu pada paragraf pertama, yakni penjelasan mengenai keunggulan buku seperti penghargaan yang pernah didapat oleh buku yang diresensi. Bagian sinopsis, yakni ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku. Bagian analisis berisi pemaparan mengenai keberadaan unsur intrinsik cerita seperti tema, penokohan, dan juga alur. Bagian evaluasi, pemaparan mengenai kelebihan dan keunggulan serta kekurangan suatu karya. Adapun kaidah kebahasaan teks ulasan, yang pertama konjungsi penerang, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga konjungsi penyebab, dan konjungsi saran.
Tadi sudah kita pelajari tentang struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Berikut kita pelajari langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku dan karya yang diulas. Yang kedua, mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Yang keempat, menerumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku. Yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Itulah tadi materi yang bisa kita pelajari dalam teks ulasan. Berikut teks ulasan novel Surat Kecil untuk Tuhan. Identitas karyanya berupa judul Surat Kecil untuk Tuhan, penulis Agnes Dalponar, penerbit Inandra Publish, tahun terbit 2008, tebal buku 232 halaman. Orientasinya, Surat Kecil untuk Tuhan merupakan salah satu judul karya seni sastra Agnes Dalponar yang berupa novel. Novel ini mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sisawanda Cantika. Ia terkena penyakit yang terbilang langka bernama rhabdomyosarcoma atau dalam bahasa awal dikenal dengan nama kanker jaringan lunak. Keke sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hal ini yang menjadikan kisah ini sangat mengesankan. Bagian sinopsis, novel ini menceritakan Keke seorang gadis yang cukup beruntung. Ia lahir dari keluarga yang sangat berada, memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Gigi. Orang tuanya sangat menyayangi walaupun sudah bercerai, dan juga Pak Yunus, ajudan ayahnya. Selain itu, Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya. Dalam hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Pada tahun 2003, kanker menghidapi Keke. Keke merupakan pengidap pertama di Indonesia. Wajah cantiknya berubah menjadi monster, hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit di mana-mana, ayah Keke tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Keke berhasil bertahan untuk lebih dari 1 tahun. Meskipun pada akhirnya, Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Analisis. Dengan membaca novel ini, kita sebagai pembaca dapat dengan otomatis langsung terhanyut di dalam kisah yang diceritakan di dalam novel ini. Karena novel ini diangkat dari kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Di dalam novel ini juga digambarkan karakter-karakter tokoh dengan dari tingkah lakunya. Jadi kita tidak bila membayangkannya. Apalagi novel ini juga difilmkan, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui seperti apa kisah sebenarnya. Di dalam novel ini mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam menghadapi cobaan dan yakin bahwa setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Bagian evaluasi, terdapat kelebihan dan kekurangan. Isi dari novel ini sangat mudah dipahami karena penulisannya yang menggunakan bahasa sehari-hari. Novel ini juga mengajarkan agar kita ikhlas dan tabah dalam menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Selain dari keunggulan novel ini, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti kualitas kertas yang digunakan tidak bagus, masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan, masih memiliki kata kias yang dapat membuat pembaca menafsirkan sebuah cerita menjadi hal lain, berbeda dengan yang penulis inginkan. Adapun kaidah kebahasaan teks ulasan
terdapat beberapa konjungsi yang sering digunakan. Misalnya, konjungsi penerang. Contoh kalimatnya, meskipun pada akhirnya Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan. Adapun konjungsi penyebab, contohnya, Keke seorang gadis yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada. Adapun konjungsi temporal, contohnya, setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Itulah tadi anak-anak teks ulasan dari surat kecil untuk Tuhan. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.